Di daerah yang jarang dikunjungi, ada sebuah hutan yang dulunya menjadi lokasi perkemahan besar. Namun sejak sebuah tragedi terjadi 18 tahun lalu, tempat itu ditutup selamanya. Orang-orang menyebutnya perkemahan teralang, bukan karena berbahaya, tapi karena tidak semua pengunjungnya bisa kembali pulang. 4 sahabat mahasiswa, Gilang, Maira, Ardi, dan Selin memutuskan mendaki dan berkemah untuk tugas dokumenter. Di mobil, mereka membaca artikel mengenai perkemahan terlarang itu. Maira berkata, katanya banyak yang hilang di sana. Puluhan orang. Ardi bertanya, hilang gimana? Kesasar. Maira menjawab, katanya sih, bukan hilang, tapi diambil. Gilang tertawa, tapi dalam hati ia tidak nyaman. Begitu sampai di pintu hutan, mereka disambut papan kayu tua bertuliskan, dilarang masuk setelah matahari turun. Mereka mengabaikannya dan masuk. Mereka mendirikan tenda di dataran dekat lapangan besar. Saat matahari turun, angin menjadi dingin, nyala api unggun kecil, suara hutan tetap senyap. Di tengah makan malam, Selin tiba-tiba menoleh cepat. Selin, kalian dengar gak? Kayak anak kecil ketawa. 3 lainnya tidak mendengar apa-apa, tapi Selin yakin. Setelah itu, dari arah lapangan, muncul cahaya merah kecil seperti bara. Seolah ada orang yang sedang meniup api unggun jauh di depan. Gilang mencoba mendekat, namun begitu selangkah ia maju, cahaya itu padam seketika. Di dalam tenda, Maira tiba-tiba terlihat pucat. Aku baru ingat, ini lokasi tragedi 2007 itu. Ketiganya menatap Maira yang mulai bercerita. Tahun 2007 ratusan peserta perkemahan sekolah menyaksikan sesuatu aneh di malam terakhir. Api unggun tiba-tiba membesar. Suara peluit terdengar di banyak titik. Anak-anak hilang satu persatu masuk hutan. Instruktur panik dan menyusuri hutan, tapi tokoh-tokoh yang hilang tidak ditemukan. Yang kembali hanya 12 orang. Dan semuanya tidak bisa mengingat apapun mulai jam 9 malam. Sejak saat itu, pemerintah menutup perkemahan ini. Tapi itu kan 18 tahun lalu. Ada yang bilang, mereka yang hilang itu tidak pernah meninggalkan hutan. Angin berembus kuat dari luar. Sudah larut malam, Gilang terbangun mendengar suara gerakan ranting. Ia keluar tenda. Di lapangan, ia melihat pemandangan yang membuatnya membeku. Tali-tali tenda perkemahan lama tergantung sendiri. Berayun pelan seperti baru saja dilepas oleh seseorang. Maira dan Ardi menyusul keluar. Tiba-tiba Ardi menatap pepohonan dan berbisik keras. Ardi, ada orang lewat di sana. Mereka melihat sosok kecil berlari cepat di balik pohon. Ukuran tubuhnya seperti anak SD. Tertawa sekilas, lalu hilang. Maira, itu bukan manusia. Ketika mereka memutuskan untuk mencari siapa yang berkeliaran, Selin menemukan bangunan kayu besar, bangsal kegiatan utama. Di dalamnya ada barisan ranjang susun tua dan foto-foto kegiatan pramuka. Tapi foto paling besar membuat mereka merinding, foto seluruh peserta kemah tahun ke-2007. Latar, lapangan besar. Semua anak tersenyum, kecuali barisan paling belakang, yang wajahnya gelap tak terlihat, seperti dicoret dengan arang. Ardi, ini kenapa dihitamkan begini? Maira dengan suara gemetar, bukan dicoret, kayaknya memang gak punya wajah. Saat mereka memperhatikan foto itu, semua ranjang kayu tiba-tiba bergetar perlahan, kemudian semakin keras. Peluit terdengar lagi, kali ini sangat keras, seperti meniup tepat di telinga. Mereka kabur keluar bangsal, namun begitu sampai luar, lapangan perkemahan berubah. Ada puluhan tenda berdiri, tenda pramuka lama, tenda-tenda yang tidak ada 1 jam sebelumnya. Dan di antara tenda itu, anak-anak berlari tertawa menyalakan api unggun, tapi tidak ada satupun yang punya wajah. Hanya rambut, kulit pucat, dan rongga gelap di tempat mata seharusnya berada. Saat mereka mundur ketakutan, terdengar suara dewasa dari belakang. Kalian terlambat. 4 sahabat itu menoleh dan melihat instruktur pramuka dengan seragam lusuh, kotor, dan darah kering. Instruktur itu tersenyum aneh. Instruktur, kalian nggak tahu, setiap 18 tahun sekali, perkemahan ini dibuka lagi. Gilang gemetar. Gilang, buat apa? Instruktur mendekat. Instruktur, untuk mengumpulkan peserta baru. Saat ia bicara, wajahnya meleleh seperti lilin. Di balik kulit yang meleleh itu ternyata bukan manusia. Semua anak tanpa wajah berhenti bermain. Mereka menoleh bersamaan, menatap mereka, walau tanpa mata. Keempat sahabat itu berlari ke hutan. Peluit terdengar dari segala arah. Api unggun menyala sendiri. Tenda-tenda terbakar.
Anak-anak tanpa wajah mengejar dengan langkah cepat tanpa suara. Mereka bersembunyi di balik batang besar, terengah-engah. Dan tiba-tiba Selin hilang. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya tasnya yang tergeletak. Maira menjerit. Gilang menahan mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Lalu kamera, jika ini film, fokus pada wajah Gilang yang ketakutan. Dari belakang Gilang, tangan kecil perlahan meraih